ini patut kita nih behajat anu Tuhan, meminta anu Tuhan itu tuh. Merasa diri kita fakir, behajat kepada Allah Ta'ala, diri kita fakir lawan ilmu, meminta anu Tuhan. Berdoa anu Allah Ta'ala, ya Allah beri kepada urang ilmu ya Allah yang membuka kepada Engkau ya Allah. Artinya paham tentang masalah ilmu ketuhanan. Ini menuntut ilmu tentang masalah ketuhanan, kadang meminta anu Tuhan supaya minta paham makan kadang paham. Ujar Tuhan nenek menuntut ilmu tentang masalah aku, tapi kadang meminta aku. Nah, parah itu loh. Kita nih banyak hijabnya lawan Allah Ta'ala tuh banyak hijabnya. Berapa kali hijaban? 70 kali hijab gitu tuh. Dindingnya 70 kali dinding. Buka saongkap masih aja tak hijab. Buka saongkap masih aja tak hijab. Sampai 70 hijab gitu tuh. Kayak anak kenal sama Tuhan, tak halang, tak hijab 70 kali lipat hijabnya. Ayo. Nah ini gawian amalia qiyamu ta'ala binafsi, kita behajat kepada Allah Ta'ala, merasa diri kita fakir, maka kita berdoa kepada Allah, meminta anu Tuhannya. Ini amaliyahnya berdoa. Makanya pilih sudah tonton sembahyang berdoa, betonton beamaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Arti berdiri di situ, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maksudnya Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya. Kada ada nang tukang ulah, ada sendirinya bang sudah. Amunnya kita ada nang tukang ulah. Siapa? Kuitan laki, kuitan begini. Kalau ini Allah Ta'ala kada ada nang tukang ulah, ada dengan sendirinya. Tidak lawan kita, ya Allah. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Nah, mustahil itu kan. Jadi ada seorangan kita sudah ada di tukang ulah kan. Amun kita, amunnya ada di tukang ulah. Nah ini nih. Nah, mencungkung ada bisi kuitan lelaki ada, bisi kuitan bibini ada, langsung hau-hau ada. Maulah itulah secara adat lah. Maulah kadang mau oleh. Nah, tapi itu kadang mustahil. Tapi ada memang ada bisi kuitan lelaki, ada kuitan ada bisi kuitan begini, jongkong ada. Nabi Isa
Ayo ada di misi kuitan laki. Magelembung baru umanya. Nah, amun kita, nah dikata kawan sama akan maka itu. Amun kita kan ada di misi kuitan laki, ada seorangan Jibril maniok juga. Nah, saja Jibril manusia. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala ada dengan sendirinya, maka mustahil tiada ada dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, nih buktinya Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Ngaran kaya ini kada behejat lagi. Jadi ngaran Tuhan itu kada behejat anu siapa-siapa lagi. Makanya ada dengan sendirinya. Nanti menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu kaya. Artinya kada behejat anu siapa-siapa lagi. Ada kita ini kada kaya. Makanya behejat anu kuitan laki kuitan begini. Ya kan? Ada kasih nih nang anu juga nang kaya juga nih, nang kada behejetan. Jongkong adek juga, behejet oke. Nah berarti kita nih menunjukkan behejet bertaat. Selain daripada kuitan laki kuitan bebini, banyak lagi hejetnya. Di antaranya kehidupan sehari-hari behejet benar. Siapa kada behejet di duit? Ada kasih nak ada behejet di duit, behejet bertanggung di duit. Aku kada behejetan di duit, enggak mestinya wara. Siapa kada behejet di duit, ya Allah. Nah, satu returi hari-hari ya hilang juga. Siapa hari? Nah, berarti orang mahajetakan benar tetap. Berarti kita ini dianggap kaya ada mahajetakan. Wah, kita sangka baik dia. Ujar tukang ambil berarti orangnya kan tapi mahajetakan, buktinya didiatakan hajar dari ketik langsung. Nah, udah ini aku mau tiki dinyalakan. Ya pada sama juga deh, pada behejet juga kan. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kaya daripada sekalian alam. Jadi selain daripada Allah Ta'ala itu behejet bertaan sudah. Jangankan manusia, pohon aja behejet. Nah hajatnya di benyo. Ya, coba pohon itu kada ada benyo. Ayo. Pohon apa nang masih banyak isapan benyo lah. Masih sawit. Ayo sehari berapa ini tukang isap sadrum. Sehari ujar juga. Nah, pohon, apalagi binatang, ya, hayam, itik, nah itu behejet benar di benyok itu kan. Nah, untung juga, ada yang bingung itik, bingung hayam nih, untung ini nih, bingung kucing, macam-macam binatang diimun nih. Nah, ujar Allah Ta'ala, andai kada ada orang yang berimun binatang, pajangan aku kamarawakan terus menerus, tapi ada yang beringun binatang, itik ingunan, hayam, punya sejenis binatang tuh, ada nama ingun. Aku jar Allah Ta'ala memandang di binatangnya benar, cakanya kada ada binatang, kada ada kehujenakan hari. Jadi semakin banyak kita bisi binatang, pas saya hujan terus nih. Nah, ya oleh. Maka patut bagi mukmin, arti patut itu sepantasnya. Nah ini bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adanya. Nah ini patut kita nih berhajat anu Tuhan, meminta anu Tuhan itu tuh. Merasa diri kita fakir,
Behajat kepada Allah Ta'ala diri kita pakir lawan ilmu meminta anu Tuhan berdoa anu Allah Ta'ala, ya Allah beri kepada ulun ilmu ya Allah yang membuka kepada engkau ya Allah. Artinya paham tentang masalah ilmu ketuhanan. Ini menuntut ilmu tentang masalah ketuhanan, kadang meminta ke Tuhan supaya minta paham makan kamu paham. Ujar Tuhan nenek menuntut ilmu tentang masalah aku, tapi kadang meminta aku. Nah, parah itu kita nih banyak hijabnya lawan Allah Ta'ala tuh banyak hijabnya. Berapa kali hijaban? 70 kali hijab gitu toh. Dindingnya 70 kali dinding. Buka sakongkap masih aja tak hijab. Buka sakongkap masih aja tak hijab. Sampai 70 hijab gitu toh. Kayak Pak anak kenal sama Tuhan, tak halang, tak hijab 70 kali lipat hijabnya. Ayo. Nah ini gawian amalia qiyamu ta'ala binafsi, kita berhajat kepada Allah Ta'ala, merasa diri kita fakir, maka kita berdoa kepada Allah, meminta anu Tuhannya. Ini amaliyahnya berdoa. Makanya pilih sudah tuntung sembahyang berdoa, betuntung beramaliyah berdoa. Ini keadaannya tuntung salon yang perpasan buka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Sampai kadir. Orang qadirnya kadir. Lihat dia bantu ke belakang. Allah mantasalam hilangan seorang anaknya lagi. Kemana orangnya? Alhamdulillah saparu berwirid ampih lagi. Iya, nenek. Nah ini salah satu amalia qiyamu ta'ala binafsi, kita memohon kepada Allah berdoa. Jadi bila kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sama lawan ma'amalakan qiyamu ta'ala binafsi. Jadi bila orang tuh kada sain doaan berarti kada ma'amalakan sifat Tuhan qiyamu ta'ala binafsi. Nah ini patut bagi kitabnya. Bahajat kalau kita pokoknya kita hidup di dalam dunia ini bahajat. Jangankan nang hidup, nang mati ini masih bahajat itu kan. Ayo nang mati, kuciak-kuciak di kubur anak minta kirimi semuanya. Anak minta hadiah. Ayo nang sudah mati itu, apalagi nang masih hidup. Nang masih hidup ini banyak lagi hajatnya. Nang kebutuhan toh, kebutuhan toh hari-hari toh hajat ini tuh toh. Makan, ya minum, bawang, nah toh menggangan hajat gangguan itu kan di dunia itu toh. Jadi hidup orang di dalam dunia banyak bahajat. Kalau orang hidup di akhirat, di alam kubur masih juga bahajat. Anu siapa? Anu orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup bahajat kepada Allah. Kalau orang yang sudah meninggal bahajat anu keluarganya yang masih di dalam dunia. Anak minta hadiah ya. Anak mengharap anu Tuhan, ujar Tuhan amalkan ingat situ aja kadang-kadang lagi ditambah. Kecuali ujar Allah Ta'ala ikam anak nyaman tergantung keluarga ikam yang hidup di dalam dunia. Bila inya ingat mengirimi, bila inya kada ingat kada dikiriminya ini tetap. Nah ini kita belajar sudah sifat Tuhan qiyamu ta'ala binafsi, diamalkan. Nah ini berdoa mendoa ini tetap. Yang lebih utama lagi doa ibu bapak. Tiap kali sembahyang jangan ditinggal. Apalagi kalau bertahan. Bila kita berdoa kepada Allah, ditinggal doa dua ibu bapak, hidupnya ada berkah. Sebujur tak? Rabbana sang Rabbana doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
Betuntung pulang sebagai yang zuhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kena pulang maghrib Rabbana atina fid doa ibu bapak kamu itu kemana? Apa lainnya? Tapi kuliah ngambil. Nah, iya ini nih. Sekurang-kurangnya orang tuh berdoa kepada Allah. Yang pertama itu nang dibaca sholawat di permulaan. Ramai paling mudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah sholawat hanya doa dua ibu bapak. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah terus tambahi wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu yang ditinggal. Ini matang-matang doa ibu bapak ingat Rabbu firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditinggal wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu ditinggal, makruh hukumnya berdoa. Nah ini hati-hati ini tetap. Nah jadi bila orang berdoa kepada Allah itu awalnya dimulai dengan salawat, di akhirnya di akhirnya ditutup dengan salawat juga. Permulaan salawat dibaca. Mbak salawat itu dua ibu bapak. Terus wali jami'il, terus apakah ditambahin? Di ujungnya wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bila kita berdoa di awal kalimat kada membaca salawat, maka doa kita ada diangkat oleh malaikat ke atas langit. Bila kita berdoa di penutupan kada ditutup dengan salawat, maka doa kita kada diangkat oleh malaikat ke atas langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala kada mengabulkan akan doanya. Tertahan. Ayo. Nah, ini nih. Yang paling bagus itu berdoa sama Tuhan. Yang paling bagusnya. Yang pertama doa ibu bapak yang ditinggal. Yang kedua bagi orang yang berbini belaki jangan ditinggal. Yang ketiga doa anak jangan ditinggal. Yang keempat doa keluarga jangan ditinggal. Itu tuh 4 macam tuh jangan ditinggal. Ini doa dua ibu bapak, bini ditinggal, anak ditinggal, keluarga ditinggal, dan sana Mama Rina seorang mungkin nyai kada dibuat, seorang dibuat gimana itu tuh? Ada juga ya Allah ya Rabbi matikanlah dua ibu bapak bulan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sekalinya seorang kada dibuat, seorang matinya ayo. Apa sama lagi iblis kena? Iblis mendoakan anak buah. Ibarat mendengar bahwasannya ada pajangan dikeluarkan oleh Allah di dalam surga, ada pajangan dikeluarkan, ada kabarnya sudah. Ujar iblis, wahai anak muridku berita yang ada di sini, bahwasannya ada nantinya pajangan dikeluarkan oleh Allah yang di dalam surga nina. Lalu ujar anak buahnya, ujar anak murid, guru doa akan kami, mudah jangan kami dikeluarkan. Sekarang itu doakan oleh iblis nih. Anak murid seorang kada berdoa, sekarang seorang yang tak keluar. Nah, hati-hati. Kayak aja bersyaratnya doanya nih. Ada syarat besar kita aja. Tuhan paham aja bisa mengunang. Kalau ada paham benar, bisa keluar, paham benar dia. Bisa Inggris, maksudnya paham Tuhan. Nah, Tuhannya pun bahasa, namanya aja bahasa, beribu-ribu macam bahasa, paham aja Tuhan. Nah, ya, ini. Nah, itu doa masalah keluarga. Nah, jangan juga kita ditinggal berdoa kepada Allah, hendak minta pahaman tentang masalah makrifat kepada Tuhan. Tentang masalah mengenal kepada Tuhan. Mulai adanya Allah Ta'ala kita mengenalnya. Mulai adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Terus sampai mutakalimun itu tuh kita minta pahamakan.
Allah tidak bakalan memahamkan kepada hambanya. Allah tidak bakalan memberi ilmu tentang masalah makrifat kepada hambanya kalau hambanya tidak mau meminta kepada Allah tentang masalah kemakrifatan. Sedangkan Allah menyuruh kepada hambanya, kata Allah Ta'ala, hai hambaku, pinta olehmu akan daku anak napa ikan, niscaya aku kabulkan. Kita ada meminta supaya kenal sama Allah toh. Pelajarannya ada meminta kita ujar Tuhan ini anak benar kan kita pinta. Allah paling benci kepada hambanya kalau hambanya tuh kadang meminta kepada Allah. Paling benci kan. Ada manusia paling luar sepinta-pinta. Coba pintai paling kancam 5 kali sebelum ngomong modern. Pinta. Jadi beri jangan sih kok. Sekali nyaman aku memberinya sama dia. Ya. Beda kalau lawan Tuhan. Kalau manusia dipintai geronong-geronong. Tapi bilanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipintai himong. Katujuh benar Tuhan itu tetap. Tapi bila yang kada meminta kepada Allah, murka Tuhan. Malah tentang masalah hendak makrifat kepada Allah, kada meminta anu Tuhan, kada diberi oleh Tuhan. Kenapa? Karena ujar Tuhan ini kada behejat lagi ini anu aku. Hebat kan orang ini. Ayo dia mah dosa beri, yang kada meminta juga. Nah. Ya. Harap pada para wali-wali lagi kan sepintaan. Orang-orang soleh aja meminta anu Tuhan. Bun para wali-wali aja bahajit anu Tuhan juga berdoa gitu lah. Berdoa anak minta akan foto. Ayo anak minta buka akan. Nabi Musa aja berdoa anu Allah Ta'ala anak melihat dan lah. Ayo. Nabi itu kita ada nabi kada meminta. Pas juga loncong tadi diberi Tuhan. Jadi kuncinya orang Tuhan mendapat ilmu kemakrifatan kepada Allah itu meminta anu Tuhan. Sudah berdoa, sudah meminta tuntut ilmunya, paham, dapat mengerti yang itu sudah. Begitu itu bisa terbukti. 1000 tahun menuntut ilmu tentang masalah makrifat anu Tuhan, tapi inya kada berdoa kepada Allah hendak minta pahamakan tentang masalah kemakrifatan dasar tadi diberi Tuhan. Ini orang menuntut ilmu setahun aja tentang masalah makrifat. Kada salat setahun paling kancang 5 bulan tapi titir sehari 5 kali belajar. 5 bulan aja paham enggak? Tapi didorong lawan doa. Dula kan, kenapa berdoa itu dula kan ada. Meminta Tuhan tuh dula kan ada. Ada sehari berapa kali udah berdoa? 5 kali itu masih sedikit. Ya masih sedikit. Kalau 5 kali nanggit nang wajibnya nih tetap. Nah sunatnya kan qobliyah, ba'diyah, tahajudnya, witirnya, tambahin itu lagi ada 5. Soalnya wajib aja salah paham nanti lagi sunatnya ya. Nah iya ambil 5 kali ya meminta. Sebanyak hambanya meminta kepada Allah, sebanyak itu aja Tuhan memberi. Semakin banyak hamba meminta kepada Allah, semakin banyak lagi Tuhan memberi. Nah ini nih sama lawan kita meminta kepada Allah tentang masalah kemakrifatan, semakin orang tuh banyak meminta kepada Allah tentang masalah makrifat, sebanyak itu juga Tuhan memberi. Bilanya ada meminta kepada Allah tentang masalah doa makrifat kepada Allah, besar kali Tuhan beri. Aku aja sadar dulu udah, tapi kada paham lah ya belum baru lagi. Kada paham waktu belajar kalau sudah tamat kayaknya. Sudah tamat timbul karena sudah tamat. Oh, nah ini alahai
maksud yang disampaikan nang indah dulu hanya aku na paham ya kan. Inya pemahaman itu ada kalanya pas waktu sudah kitab tamat ada. Mulai awal belajar, mulai mukadimahnya sampai separuh ada paham, mulai awal sampai separuh ada paham. Ada juga belajar tentang masalah sifat 20 mulai awal sampai habis ada paham juga. Sekalinya udah ganti kitab, belajar kitab yang lain, timbul pemahaman ada yang sejenis yang kayak itu. Nah, jadi kita jangan berkecil hati, kada paham masalah tauhid ini aja. Nah, hendaklah paham. Bila inya hendak paham tentang masalah ketauhidan, tentang masalah mengenal kepada Allah, iya jurang tuh hendak mengenal makrifat kepada Allah toh. Nah itu berdoa kepada Allah, sudah berdoa, belajar sudah. Bila pindah santai-santai buka kitabnya dibacai. Betul pulang tidak ada santai-santai waktu nang pindah kosong bukai bacai tinggal di kitab paham juga akan kan. Sebujur toh. Ya sok untuk aja nah. Ya. Sebujur. Orang belajar ilmu tauhid ini kan kalau sekali belajar langsung paham. Kalau kan dia sekali aja kada. Ulun aja tuh belajar nih kitab ini juga enak. Dimorong sekali tamat sudah. Habis itu pulang di Martapura sekali, 2 kali tamat sudah. Di Palangke sekali tamat, 3 kali sudah belajar. Ayo 3 kali belajar tuh 3 kali tamat 3 kali nang keempat belajar nang keempat tuh tapi kali tamat nang keempat tuh anu siapa ya guru Ridwan guru kampung tuh itu kan soal tamat anu sidin nggak sifat apa sama malam tuh nggak sifat apa kurang apa kada kuder iradet itu aja situ aja kan soal tamat kan anu sidin itu tuh guru Ridwan nah kalau guru kampung kan nah mulai awal sampai iradet ke situ aja tuh dia nggak paham juga sampai layak ini nggak paham juga bagaimana menjelaskan kehidupan nah ini hamlang mengalihnya di kisah bisa bujur orang jadi bingung juga nah, pas waktu hau baca kitab hau banget baca kitab coror baca akan sekalinya apa hal-hal timbul di pikiran tapi bilangnya kadang baca kitab ada paham kada tapi bilangnya saat baca kitab nah timbul seakan-akan untung nih bepandir seorang coba panggil akan baca iya nah kita pengertiannya maukah itu timbul kada lah nggak ada nampak jalan surga nggak akan aja langsung kenapa mengucap lagi nah, kadang-kadang pas waktu membaca selawat membaca tarekat kadang-kadang pas waktu membaca selawat itu plak langsung di pikiran plak jadi baca selawat sekali timbul di pikiran pas tak ada nama sifat apa itu dulu ada tuh nah, kayak ini. Nah, jadi pas waktu sudah tonton baca kitabnya jelasan maka itu kan jelasannya nah, aneh tapi nyata ini nih nah itu dia orang tua dari foto lain huruf kita pernah kalau bacanya masalah makna ulang
Amunnya hakun ma'amalakan itu tuh mulai wujud sampai kiamat ta'ala binafsi hakun ma'amalakan insya Allah kita menganu aja, kita paham aja. Ini yang penting paham kadu sahafal paham ya. Disebut jor tuh asa amalianya jadi gawe insya Allah tuh paham aja. Napa panduran paham aja gitu tuh. Nah, tahu tuh nang konit salah berulang ini bujur aja ya. Nah, coba dicobai dulu nih tetap nih nang ini nang nyata kiamat ta'ala binafsi ini nih. Nah kiamat ta'ala binafsi ini diamalkan doanya itu tuh doa meminta Tuhan tentang masalah pengenalan kepada Tuhan tuh insya Allah Tuhan beri itu tuh. Amunnya pada kedua kayak apa dindingnya terbuka maka 70 itu anunya halatnya. Nah, hijabnya 70 hijab, amun kada kedua kayak apa? Terbuka hijabnya. Nah, Nabi aja berdoa, hendak minta nuakannya. Sangat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya, nanti ditarik tuh naik ke atas langit itu tuh. Iya, nanti mulai Islami orang sini itu tuh. Nabi Musa juga, ayo berdoa kepada Allah Ta'ala, hendak supaya nang kawak nang melihat. Desa kapol juga, kada sanggup. Siok juga dari itu tuh. Apalagi kita ada nabi nih, ada rasul, ada wali, anak oleh Tuhan. Soal Nabi Musa aja siok, kita normal manusia ini mah bisa takut cara mah. Tapi banyak lagi yang pentingnya nih, tapi waktu ya di sini aja dulu nah. Karena ianya amaliyah itu ya banyak kita meminta Tuhan minta bukakan supaya kawa tuh mengenal Allah itu dulu nang ianya nah, supaya paham kenal paham kawa mengamalkan iya amin itu tuh insya Allah upacara buka aja kayak itu sudah terbukti gitu tuh amunnya ada dibukti amunnya ada di gawi kita ada tahu tuh kayak apa tahu gitu tuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita makrifat yang sempurna dan lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi hisab dan lagi mudah mengucap kalimat la ilaha illallah mati dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa bini-bini kita, dosa laki-laki kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita di sini terkumpul di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah dan beserta para awli Allah dan orang-orang soleh dan beserta orang alim. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamalan yahya li kamalika wa adada kamalih. Allahumma ja'al wasil wahdi wa balagh wa taqabbal tawbana karna tariqat samaniyah wa na'amilna min ilmi ila khairat bi fadlika wa judika wa karramika wa ihsanika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa sadaqatan mutaqabbalatan muqaddimu dzalik wa nudihi rahuturati sayyidina rasulillah sayyidi syafati usma'in wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyid